Kan tadi menyinggung sedikit ya, Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja, mengingatkan di kantor Kementerian Tenaga Kerja ada patung dengan rompi orange. Rompi orange ini identik dengan rompi tahanan KPK ya. Artinya yang menggunakan rompi orange ini adalah yang tersandung kasus korupsi. Nah, patung dengan rompi orange yang disampaikan Prof. Yasirli tadi, Menteri Tenaga Kerja, dipasang di kantor Kementerian Tenaga Kerja tujuannya untuk mengingatkan pejabat agar jangan melakukan korupsi. Itu sebagai pengingat simbolis ya di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Dan seperti kita tahu bahwa saat ini sedang terjaring OTT KPK Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Untuk melihat langsung bagaimana perkembangan di KPK, kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Arbida Nila di sana. Arbida, selamat sore. Arbida bisa Anda laporkan kalau kita lihat gambar tadi terbaru dan terkini terjadi di KPK, beberapa barang bukti ditunjukkan kepada publik, mulai dari motor gede, kemudian kita lihat beberapa mobil-mobil mewah. Bisa Anda jelaskan lebih rinci apa yang sedang terjadi di KPK saat ini? Baik, selamat sore Indra dan juga pemirsa. Hari ini pihak dari KPK ini tengah menunjukkan beragam barang bukti yang telah disita oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan Kemnaker yang menangkap salah satunya adalah Wamenaker Emmanuel Ebenezer yang kita kerap sapa sebagai Noel. Nah, sore hari ini pemirsa tadi sekitar 15 menit yang lalu KPK mulai menunjukkan beragam barang bukti seperti di belakang saya dari juru kamera kami Dirham Syah Maulana. Ini adalah barang bukti dari sitaan OTT KPK yang dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta sejak Rabu malam kemarin 20 Agustus hingga Kamis dini hari 21 Agustus 2025. Pemirsa, dari layar kaca Anda ini menunjukkan ada kurang lebih 7 kendaraan motor. Ini diantaranya adalah 2, di depan saya ini adalah 2 motor gede Ducati berwarna merah dan juga hitam. Lalu di sebelahnya ini ada motor Vespa berwarna abu-abu. Tidak hanya itu, di belakangnya pemirsa ada 4 motor mewah lainnya. Ada 3 motor gede Ducati, masing-masing berwarna biru, tua, kemudian merah dan juga warna putih dengan jenisnya masing-masing pemirsa. Lalu di sebelahnya lagi-lagi ada motor Vespa berwarna putih yang berbeda jenis dengan motor Vespa berwarna abu-abu yang ada di depannya tadi. Tidak hanya kendaraan pemirsa yang ditunjukkan oleh pihak KPK, namun ada juga ragam mobil yang ditunjukkan oleh pihak KPK. Ini adalah hasil sitaan tidak hanya di depan lobi dari gedung KPK, namun juga ada di halaman depan gedung KPK. Mari pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat ragam mobil yang tadi disita. Ada sekitar, kalau tadi saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 mobil berwarna hitam dan juga putih. BMW, kemudian lain sebagainya yang disita pada hari ini, pemirsa, berwarna hitam. Dan ini merupakan hasil sitaan KPK dari OTT kemarin, OTT Kemnaker yang dilakukan pada Rabu malam. Nah, tidak hanya itu pemirsa, tadi pun juga di belakang kendaraan-kendaraan itu ada 2 mobil Jeep, yakni jika bisa saya sebutkan adalah mobil Jeep berwarna biru, kemudian mobil Suzuki Jimny Little D hijau dan mobil sport warna biru Nissan GTR. Dan kali ini pemirsa, secara langsung kami akan memperlihatkan bahwa pihak KPK sudah selesai untuk menunjukkan barang-barang bukti kendaraan yang ditunjukkan. Ini adalah barang sitaan, begitu yang tadi saya sampaikan. Untuk jumlahnya tadi kami diberitahu oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan bahwa ada sekitar 16 mobil dan 7 motor yang berhasil disita dari OTT kemarin. Dan saat ini pemirsa, pihak KPK akan mengembalikan kembali kendaraan-kendaraan yang telah ditunjukkan kepada publik, kepada awak media pada sore hari ini. Dan salah satunya tadi yang saya sebutkan ada Vespa, motor gede Ducati, dan ini adalah mobil Jeep berwarna biru. Lalu di belakangnya ini adalah mobil Suzuki Jimny Little D berplat B berwarna hijau. Ini adalah mobil-mobil mewah yang sudah disita oleh pihak KPK terkait dengan OTT kemarin pemirsa.
kurang lebih ada sekitar 20-an ya kendaraan yang sudah disita, terdiri dari mobil maupun juga motor. Tapi tidak hanya itu Indra dan juga pemirsa, sebab KPK juga telah menyita ada uang yang sekitar miliaran rupiah begitu, namun memang kami belum diberitahu secara pasti berapa besar nominalnya, namun yang pasti adalah nilainya miliaran rupiah, dan itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto. Selain itu ia juga menyebutkan bahwa untuk OTT ini dikatakan maksud kami adalah terkait dengan OTT yang menjerat Emmanuel Ebenezer ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3. Dan Wakil Ketua KPK Fitro Rohcayanto menyebutkan bahwa pemerasan yang dilakukan Emmanuel ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun lagi-lagi Indra dan juga pemirsa kami awak media ini belum diberitahu sejak kapan sebenarnya Emmanuel ini melakukan pemerasan yang disebutkan sejak lama tersebut, sebab untuk Emmanuel Ebenezer ini baru 10 bulan menjabat sebagai Wamenaker di pemerintahan Kabinet Prabowo Subianto. Dan pemirsa, dan selain itu untuk OTT yang dilakukan oleh KPK ini pada Rabu malam 20 Agustus hingga Kamis dini hari 21 Agustus 2025 ini menangkap setidaknya 10 orang yang ditangkap, termasuk Wakil Menteri Kemenaker yakni Emmanuel Ebenezer. Dan selain itu pemirsa, KPK ini memerlukan waktu kurang lebih 1 kali 24 jam untuk nantinya menentukan status hukum, apakah nantinya para pihak-pihak yang hari ini tengah diperiksa termasuk Emmanuel akan menjadi saksi ataupun tersangka. Dan pemirsa, mungkin saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di sini. Ini adalah awak-awak media yang memang sudah menunggu sejak pagi tadi dan juga sejak sore hari, dan mungkin untuk kendaraan-kendaraan pun yang tadi saya sampaikan ada di depan gedung, kemudian ada di belakang gedung dan juga di halaman gedung KPK ini pun juga sudah dikembalikan lagi begitu ya oleh pihak KPK untuk disita begitu untuk dikembalikan. Dan selain itu pemirsa, terkait dengan hari ini kami juga masih terus menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik KPK begitu ya, pemeriksaan yang dilakukan dan membutuhkan waktu 1 kali 24 jam untuk nantinya menentukan status hukum dari 10 pihak yang sedang diperiksa termasuk Emmanuel Ebenezer. Dan nantinya pihak KPK akan melakukan konferensi pers dan akan mengungkap terkait dengan kronologi dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang kami dapat sampaikan. Indra, kembali ke studio. Iya, tapi yang pasti gambaran di KPK saat ini begitu ramai sekali, mengganti kata meriah mungkin ya, yang mungkin biasa di berbagai kasus-kasus lainnya. Hampir jarang sekali KPK menunjukkan atau memamerkan barang bukti terlebih dahulu, tetapi menunjukkan tersangkanya. Nah, setelah OTT semalam sampai hari ini sebenarnya ditunggu publik adalah bagaimana tersangkanya. Memang ada 1 kali 24 jam, tapi bukankah itu artinya adalah batas waktu maksimalnya? Apakah ada informasi yang Anda kumpulkan di sana, ada upaya buying time mengumumkan tersangka saat ini? Baik, untuk terkait dengan pengumuman resmi, terkait dengan apakah nantinya akan ada tersangka yang akan diumumkan oleh pihak KPK dari sudah selesai OTT yang dilakukan sejak Rabu malam hingga dini hari begitu ya, dan juga sudah mengumpulkan berbagai barang bukti begitu Indra. Namun yang pasti kami awak media pun memang sejak pagi tadi hingga sore hari ini belum menerima pengumuman resmi dari KPK terkait dengan hal tersebut. Dan mungkin pemirsa kami akan ajak, sebab sore hari ini jubir dari KPK Budi Prasetyo tengah mengumumkan terkait dengan penunjukan barang bukti tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.